kasus itu merupakan dilema etika, itu adalah suatu membandingkan kita dua kasus yang sama-sama baik. Nah, jadi kasus A dan kasus B itu sama-sama merupakan hal yang baik. Jadi kita bandingkan itu merupakan kasus yang dilema etika. Sedangkan kalau yang bujukan moral, Pak, itu yang satu baik, yang satu buruk. Nah, ini yang merupakan bujukan moral. Jadi membandingkan dua kasus yang bertentangan. Jadi yang satu kasusnya baik, yang satu kasusnya buruk, begitu, Pak. Satu baik, satu buruk. Iya. Oke. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Iya. sama-sama mengandung nilai kebaikan. Nilai kebaikan berarti ini kasus dilema etika ya, Pak ya? Ya, biasanya kalau ada kasus yang terjadi di sekolah, apalagi ini kasus yang sama-sama baik ya, Pak ya. Kami walaupun kita sebagai unsur pimpinan, tapi kita tetap juga harus mendengar bagaimana masukan dari rekan-rekan lainnya. Jadi sebelum mengambil keputusan itu kami mengadakan musyawarah gitu, Pak ya. Jadi bermusyawarah dengan rekan guru dan tenaga kependidikan yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian kami mencari solusi, memilih dari keputusan yang baik. Dari dua kasus yang baik ini, mana yang terbaik yang nanti dampaknya lebih baik untuk pendidikan di sekolah kami. Begitu, Pak ya. Oke, jadi intinya musyawarah dengan rekan guru. Iya, musyawarah. Kemudian langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan? Langkah-langkahnya penyelesaian masalah dilema etika ini. iya. Seperti saya katakan tadi, kami mendiskusikan atau bermusyawarah, kan dari dua kasus itu kami diskusikan, musyawarahkan, kemudian kami ambil keputusan, misalnya kasus A yang akan kami pilih, seperti itu. Jadi setelah menentukan pilihan dari kasus yang akan kami tempuh, jadi kita cobakan untuk menerapkan atau mempraktekkan kasus ini. Di jalannya nanti kita evaluasi apakah betul kasus ini mencapai target sesuai dengan yang kita harapkan. Apabila nantinya di pertengahan jalan ternyata tidak maksimal, jadi kita adakan kembali evaluasi supaya bagaimana yang kita pilih ini mendapatkan hasil yang maksimal untuk kemajuan sekolah kita, terutama fokusnya kepada anak didik kita, Pak. Oke, berarti intinya pertama itu musyawarah, kemudian dievaluasi, di prosesnya, proses, kemudian evaluasi, kemudian kita akan perbaikan lagi. Iya, begitu, Pak. Oke, Ibu. Kemudian selama ini apa saja yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Oh, yang lebih efektifnya? Ya, yang dianggap efektif iya, dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Iya, sangat efektif menurut saya dengan proses musyawarah, Pak. Musyawarah. Iya, karena kalau kita sudah memusyawarahkan, mengambil keputusan bersama, jadi intinya di sini apapun hasil yang kita peroleh itu adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi semua orang itu berkepentingan untuk menyukseskan apa yang sudah dimusyawarahkan ini. Jadi kalau kita mengambil keputusan hanya kita sendiri, jadi kita sendirilah yang bertanggung jawab terhadap keputusan itu. Tapi kalau dalam musyawarah, jadi semua orang itu bertanggung jawab terhadap keputusan ini, begitu, Pak. Oke, kemudian ada tidak tantangannya? Iya, tentulah, Pak. Dalam setiap kita mengambil keputusan itu kan orang-orangnya berbeda nih, banyak orang-orangnya, jadi menyamakan pemikiran dari orang yang berbeda itu sangat sulit, Pak. Jadi menyatukan pendapat dari berbagai pola pikir dan pandangan, sudut pandang seseorang itu yang berbeda itu sangat sulit menurut saya, Pak. Berarti menyamakan ide. Menyamakan ide, iya. Untuk menjalankan suatu keputusan. Iya. Kemudian apakah Ibu memiliki
penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki suatu jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Iya, biasanya Pak, apabila terjadi suatu kasus dilema etika, saya tidak akan langsung menyelesaikan di saat itu, karena misalnya kejadiannya pas ketika orang mengadakan kegiatan pembelajaran, tidak mungkin kan saya mengumpulkan guru-guru saya langsung kita bagaimana kita menyelesaikan masalah, tidak mungkin seperti itu. Jadi memang saya memerlukan waktu jeda untuk mengambil keputusan, karena keputusan itu harus kita musyawarahkan terlebih dahulu. Jadi kita memang menjadwalkan waktu yang tepat untuk mengadakan musyawarah. Setelah diadakan musyawarah, setelah terambil kata mufakat, baru kita menjalankan apa yang sudah disepakati bersama, seperti itu Pak. Oke, berarti kembali lagi ke prosedur yang tadi. Iya, ke prosedur yang tadi. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan-keputusan dalam kasus dilema etika? Iya, tentu di sini karena kita merupakan tim. Kalau di sekolah itu kita dengan rekan guru dan tendik itu merupakan tim, jadi kita memang perlu kerjasama yang utuh. Kita perlu sama-sama, arahan kita itu sama, visi misi kita ke depannya, jadi sama bulat, kata Minang ya, boleh aja dek pembuluh, boleh kata di mufakai. Jadi itu betul ya Pak ya. Jadi memang perlu adanya kita musyawarahkan terlebih dahulu. Jadi rekan-rekan inilah yang membantu menurut saya pelaksanaan dari musyawarah dari